Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita. Dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau yang singkapkan, Kau yang nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan kembali sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 27 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jemaat dikasih Tuhan, sedikit kembali ke belakang, yakni peristiwa seputar salib, seputar penyaliban Tuhan Yesus. Di situ ada tokoh yang menyerahkan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Dia salah satu dari murid Yesus, tetapi berkhianat dengan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Jadi ketika Yudas menyadari bahwa Yesus akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, ada penyesalan yang amat sangat dalam dirinya. Dia merasa bersalah. Kenapa aku menyerahkan dia yang tidak bersalah? Ya. Jadi yang ada ungkapan bilang gini, penyesalan selalu datang terlambat. Ya, kalau belum terlambat belum menyesal namanya. Ya, artinya penyesalan itu tidak mengubah keadaan yang sudah terlanjur ya sudah. Tetapi di sini yang dibutuhkan adalah sesungguhnya bagaimana sikap kita ketika kita melakukan kesalahan. Ya, jadi ada dua hal yang diperhatikan. Artinya apa? Satu, mencegah penyesalan ya. Kalau mencegah penyesalan artinya apa? Selalu berhati-hati di dalam bersikap. Jangan sampai gegabah seperti yang dilakukan Yudas Iskariot ini. Yang kedua, kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya, jadi setiap orang pasti pernah buat salah. Yudas jelas. Petrus kalau kita lihat dia pun buat salah loh dengan dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Itu juga gak main-main. Tetapi bedanya Petrus punya sikap yang benar ketika dia menyadari kesalahannya, bukan hanya menyesal. Ya, bedanya. Kalau Yudas menyesal. Petrus juga menyesal. Tapi Petrus berlanjut dengan apa? Ada pertobatan dalam dirinya.
Dia merasa bersalah dan dia ingin memperbaharui diri. Bahkan akhirnya Yesus memulihkan kembali akan jati diri Petrus yang sempat terpuruk karena menyangkal Yesus ini. Tetapi Yudas, perhatikan apa yang dilakukan Yudas. Ketika dia menyadari kesalahannya, menyesal adalah hal yang memang harus ya untuk orang yang bersalah. Menyesal itu satu hal yang baik. Tetapi tidak cukup hanya menyesal. Harus sampai bertobat. Kalau menyesal saja, ya Yudas menyesal kok. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Penyesalan itu dilanjutkan sampai dia mengakhiri hidupnya atau dengan kata lain bunuh diri. Nah inilah yang harus hati-hati. Iblis menggoda seseorang untuk berbuat dosa. Setelah berdosa akan dituduh luar biasa. Sampai pada akhirnya tujuannya adalah menyeret orang itu untuk terus ada dalam dosa. Bahkan supaya mati dalam dosa. Ya, jadi kalau kita semua berbuat salah, jangan sampai kita ini jauh dari Tuhan. Harus bertobat mendekat kepada Tuhan. Kalau tidak kejadiannya seperti Yudas Iskariot ini, hati-hati. Dia juga menyesal tetapi dia tidak datang kepada Tuhan, tidak minta ampun kepada Tuhan. Tetapi dia justru mengakhiri hidupnya. Nah, jadi ini satu tindakan yang sangat-sangat ceroboh menurut saya. Dan akhirnya ya sudah kita tahu kisah itu. Tetapi kalau kita perhatikan Petrus, dia tidak sampai seperti yang dilakukan Yudas. Dan sebetulnya kesalahan sebesar apapun, dosa sebesar apapun, kalau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan pasti mengampuni. Ya, tetapi Yudas tidak ada pertobatan, itu masalahnya. Justru dia mengakhiri hidupnya, itu kesalahan yang lebih fatal lagi. Kesalahan pertama dia jual Yesus, ya. Kesalahan kedua dia tidak bertobat, kesalahan ketiga dia malah mengakhiri hidupnya. Ya, bunuh diri itu ibarat jalan tol menuju ke neraka, sudah deh. Orang yang bunuh diri itu artinya orang yang sudah membatalkan rencana Tuhan dalam dirinya. Ini artinya apa? Ya sudah nggak ada harapan lagi. Jadi jangan sampai kita yang berbuat salah akhirnya ya seperti Yudas ini tidak ada pertobatan. Menyesal saja tidak cukup. Harus sampai bertobat. Mari kita yang buat salah bertobat dan Tuhan akan pulihkan hidup kita. Jangan hanya menyesal saja, tapi harus bertobat supaya Tuhan baharui kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana seharusnya ketika kami berbuat salah. Yaitu kami bertobat. Tidak cukup hanya penyesalan saja. Karena penyesalan juga dilakukan oleh Yudas Iskariot. Tetapi dia tidak sampai bertobat. Yang terjadi justru bunuh diri. Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini mungkin kami buat salah. Salah dalam sikap kami, tindakan kami. Dan kami mau belajar sekarang dari Petrus yang bertobat, yang Tuhan pulihkan. Kami mau Tuhan supaya hidup kami terus diperbaharui. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.